Shalom saudara terkasih yang di rumah-rumah dimanapun berada, saya percaya kita diberkati Tuhan dan kita selalu dalam perlindungannya, amin. Baik saudara terkasih, saat ini kita akan mulai ibadah kita, ibadah sore. Biarlah penyertaan Tuhan dahsyat bagi setiap kita ketika kita datang memuji memuliakan namanya di dalam roh dan kebenaran. Dan saya percaya setiap kita akan memperoleh urapan yang baru yang dahsyat yang dari Tuhan. Baik saudaraku, sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Allah dahsyat Yesus Kristus, kami sangat bersyukur buat penyertaan-Mu sampai sore hari ini, di hari Minggu ini Tuhan. Kami keadaan sehat kuat itu berkat anugerah kebaikan-Mu, Yesus Kristus. Saat ini kami rindu mau datang menyembah Engkau, masuk dalam pelataran-Mu, dan kami sangat merindukan Tuhan Yesus mengurapi kami dengan urapan yang baru ketika kami menyembah Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau Yesus Kristus yang memberkati kami mulai dari sekarang, mulai dari awal ibadah ini sampai akhirnya nanti. Biarlah nama-Mu dipermuliakan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan bagi Yesus Kristus terkasih. Kita percaya Yesus adalah Allah yang setia bagi setiap kita di saat pergumulan kita. Dia selalu menopang kita. Sebab Yesus Kristus Bapa yang baik. Nobody's like Him. Saya percaya Yesus selalu mengasihi kita. Kau yang selalu mengasihiku dengan kasih yang kekal, pengorbanan-Mu membuatku merasa berharga di mata-Mu. Kau yang selalu menyayangiku dengan kasih yang sungguh, kehadirat-Mu membuatku mengerti arti kehidupanku. Kau Tuhan adalah Bapa yang setia, tiada sekalipun ku ditinggalkan. Penghiburan yang ku rindukan selalu Kau sediakan. Selamanya ku sembah Bapa yang setia, takkan Kau biarkan ku terpisahkan. Yesus, Kaulah sumber pertolonganku yang dapat ku percaya. Yesus, Engkau sungguh setia. Yang selalu mengasihiku dengan kasih yang kekal, pengorbanan-Mu membuatku merasa berharga di mata-Mu. Yang selalu menyayangiku dengan kasih yang sungguh, kehadirat-Mu membuatku mengerti arti kehidupan. Kau Tuhan adalah
penghiburan yang kurindukan, selalu kau sediakan. Selamanya ku sembah Bapa yang setia, takkan kau biarkan ku terpisahkan. Yesus, kaulah sumber pertolonganku, yang dapat ku percaya. Kau Tuhan adalah
Haleluya. Tuhan, Kau mulia. Ya Aba, Sang Raja. Ya Tuhan, Raja mulia. Biaramu, biara jana yaramu, solo yararemu, Sanctus Christus. Yara siraba yaraba, yarabo yara shana yabo, yara siabo yararara, yarara piakastere. Oh Jesus, kami sungguh haus urapan-Mu, Tuhan. Ini kami anak-Mu, Kau yang bertata atas pujian kami. Yesus, kami mau lebih lagi menyembah Engkau. Biarlah jiwa kami menyembah Engkau, Tuhan Yesus. Kami mau Yesus Kristus lebih lagi menyembah Engkau, Sang Raja, Sang Mulia. Dan tubuh jiwa kami akan menyembah Engkau, Yesus Kristus. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Yesus Kristus. Seraya kita berkata, Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Jesus, bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Mari lebih lagi katakan, bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Mari kita bangkit berdiri, saudara terkasih yang ada di rumah-rumah.
nama Yesus Kristus. Beri tepuk tangan yang dahsyat bagi Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sangat percaya ketika kami menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran, kemenangan, kesembuhan, pemulihan terjadi bagi setiap kami di dalam nama Yesus Allah yang dahsyat. Dan saat ini Tuhan, kami akan lebih bersukacita meninggikan nama-Mu yang mulia. Bagi kita jemaat Tuhan yang siap lebih lagi bersukacita, mari sama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus yang terkasih. Saudaraku, Tuhan Yesus selalu memberikan kegirangan bagi jemaatnya yang selalu menanti-nantikan Dia, dan jemaat yang selalu mengandalkan Dia di tengah pergumulan atau kapanpun. Amin. Kita akan menyanyikan ini supaya memang sukacita damai sejahtera itu tercurah bagi setiap kita. Haleluya. Tuhan memberiku kegirangan, amin, dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Mari menari bagi Yesus Kristus yang terkasih, yang ada di rumah-rumah dimanapun. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umatnya berdoa, memuji dan menyembah. Saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umatnya berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Come on. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Mari kita menari saat terkasih bagi Allah yang dahsyat, sebab sukacita kegembiraan itu Tuhan yang mencurahkan. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umatnya berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita
pantasnya bersorak karena Yesus Kristus selalu mencurahkan sukacita. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang sangat baik. Tuhan Yesus baik. Kami bersukaria Yesus Kristus karena kami tahu Allah yang kami sembah adalah Yesus yang baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Mari angkat tangannya. Sangat baik lamanya Tuhan Yesus baik. Baik, sangat baik lamanya Tuhan Yesus baik. Sungguh Allah kita Allah yang dahsyat dan sangat baik. Mari sama-sama kita katakan saudara terkasih. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu sekarang dan selamanya. Yesus baik, Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu sekarang dan selamanya. Yesus baik, Tuhan Yesus baik, amat baik, lamanya Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sungguh Allah yang baik. Siapa yang merasakan Allah itu memang Allah yang baik? Amin. Terpujilah nama Yesus Kristus. Silakan duduk saudara terkasih. Saat ini kita akan mendengarkan Warta Sepekan lewat Rawasari News. Selamat menyaksikan. Shalom, saya Susi Saragi akan membacakan Warta Sepekan untuk minggu ini. Tidak ada kegiatan, dan di hari Selasa kita ada doa terobosan melalui Zoom meeting kita dan akan disiarkan secara langsung melalui YouTube channel kita. Di hari Rabu dan Kamis kita ada KUL di wilayah masing-masing. Saya mengajak jemaat Tuhan untuk bergabung di dalam KUL. Di hari Jumat kita ada departemen musik. Mari kami mengundang buat Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk melayani Tuhan dapat bergabung bersama di departemen musik. Di hari Sabtu pukul 10 pagi kita ada doa puasa melalui Zoom meeting kita dan akan disiarkan secara langsung melalui YouTube channel kita.
Di hari Sabtu pukul 4 sore kita ada next gen, dan dilanjutkan pukul 7 malam kita ada ibadah dewasa muda di lantai 2. Mari kami mengundang untuk kalian yang masih berjiwa muda dan anak muda untuk bergabung di next gen dan ibadah dewasa muda. Di hari Minggu kita ada 2 kali ibadah pukul 8 pagi dan pukul 11 siang secara onsite dan streaming. Lalu dilanjutkan pukul 5 sore kita ada ibadah secara online di YouTube channel kita. Ibadah sekolah minggu diadakan pada pukul 9.30 pagi via Zoom meeting dan disiarkan langsung di YouTube channel GBI My Home Official. Mari bagi orang tua dapat mengarahkan anak-anaknya untuk mengikuti ibadah ini melalui Zoom meeting yang telah disediakan. Akan diadakan Paskah bersama keluarga Rayon Misi Asia pada hari Selasa 30 Maret 2021 pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, yang akan dilayani oleh Bapak Gembala Pembina Rayon Misi, Pastor Johan Handoyo. Ibadah ini disertai perjamuan kudus dan akan disiarkan langsung melalui YouTube channel kita GBI My Home Official. Akan dibuka kelas KOM seri 100 dan 200 via Zoom meeting pada bulan April. Bagi Bapak Ibu yang ingin mendaftar, dapat menghubungi Saudari Irma Purba atau Bapak Baskoni di nomor yang tertera di layar kaca Anda. WBI mengadakan KKR 14 April 2021 di GBI My Home Rawasari jam 5 sore yang akan dilayani oleh Pastor Nona Marpaung. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi Ibu Ida Nainggolan. Akan diadakan pemberkatan pernikahan Saudara Sepma Pratama Putra dengan Saudari Paula Yosika pada bulan Juni 2021 yang bertempat di GBI My Home Rawasari. Bagi Bapak Ibu yang berkeberatan dengan pemberkatan pernikahan ini dapat menghubungi sekretariat. Persembahan online dapat ditransfer ke rekening gereja GBI My Home Rawasari BCA dengan nomor rekening 38014671111 atas nama GBI Rawasari. DCMB Niaga dengan nomor rekening 80094039900 atas nama Gereja Betel Indonesia Jemaat Rawasari. SD Real KB Mercy membuka penerimaan siswa-siswi baru tahun ajaran 2021-2022 dengan program unggulan pendidikan karakter Kristen, bahasa Inggris, ruang teknologi informasi dan komunikasi dengan visi terbentuknya insan religius, nasional, dan kreatif yang berkarakter Kristus. Untuk pendaftaran dibuka 3 gelombang. Gelombang pertama bulan Februari sampai dengan Maret, gelombang kedua bulan April sampai dengan Mei, gelombang ketiga bulan Juni sampai dengan bulan Juli. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi di 0822 8822 9524 atau di jam kerja pada hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi sampai dengan 2 sore dengan alamat di Jalan Rawasari, Komplek PSMTI, nomor 1, RW/RT 001007, Tanjung Pinang, Kepri, Indonesia. Berikut link dan tata cara mendaftar untuk mengikuti ibadah onsite di GBI My Home Rawasari. 1. Klik link berikut ini. 2. Isi semua pertanyaan yang ada dengan lengkap dan benar. Mengikuti ibadah onsite pada pukul, nama lengkap, umur, apakah Anda sudah bergabung dalam KUL? Jika sudah, sebutkan nama KUL Anda. Bagi yang belum memiliki KUL, isi dengan jemaat umum saja. Nomor handphone yang dapat dihubungi, kemudian klik submit. Demikian warta sepekan untuk minggu ini. Tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus buat kesempatan jikalau kami masih boleh ada hingga saat ini ya Tuhan. Itu semua karena pertolongan Tuhan, itu semua karena kemurahan Tuhan, itu semua karena anugerah Tuhan yang terus melindungi kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Roh Kudus buat setiap pujian dan penyembahan kami yang telah kami naikkan di hadapan Tuhan. Biarlah ya Tuhan itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih buat
Kami berdoa untuk setiap pemimpin-pemimpin rohani kami. Kami berdoa untuk Pak Niko yang ada di Jakarta beserta keempat wakilnya. Kami berdoa buat hamba-Mu Pak Johan yang ada di Singapura. Kami berdoa buat Bapak Irwan ya Tuhan sebagai gembala sidang kami di tempat ini beserta wakilnya Bapak Anen Kristu Bagio. Engkau terus mengurapi mereka ya Tuhan Yesus. Visi misimu yang baru terus Tuhan curahkan atas hidup mereka. Tuhan, Engkau memberkati langkah-langkah mereka, kemanapun mereka untuk memberitakan firman-Mu. Biarlah ya Tuhan jiwa-jiwa yang mendengar boleh diselamatkan, boleh dikuatkan ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Engkau memberkati keluarga besar mereka, istri, anak-anak, menantu, bahkan cucu mereka ya Tuhan. Biarlah perlindungan Tuhan sempurna dalam hidup mereka. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami mau berdoa buat bangsa kami, bangsa Indonesia, bangsa yang besar, bangsa yang kami cintai. Tuhan, pulihkan bangsa kami ini ya Tuhan. Tuhan pulihkan ya Tuhan. Tuhan sembuhkan ya Tuhan dari setiap masa pandemi-pandemi yang ada, buat setiap bencana-bencana yang sedang terjadi ya Tuhan Yesus, buat setiap krisis ekonomi ya Tuhan, Engkau memulihkan bangsa kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, Engkau memberkati setiap pemerintahan-pemerintahan yang ada di bangsa kami, dimulai dari Bapak Presiden ya Tuhan beserta wakilnya. Engkau terus memberikan mereka kesehatan, kekuatan ya Tuhan. Biarlah mereka boleh unity, biarlah mereka boleh bergandengan tangan untuk membawa bangsa kami ini ya Tuhan menjadi bangsa yang makmur ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Engkau juga memberkati setiap pemimpin-pemimpin yang ada di pusat sampai daerah-daerah tertentu ya Tuhan. Engkau terus memberkati mereka, biar mereka boleh bertanggung jawab atas pekerjaan, atas tanggung jawab yang Tuhan telah percayakan atas hidup mereka. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa buat setiap Polri, TNI yang berjaga-jaga atas bangsa kami, yang berjaga-jaga atas keamanan bangsa kami ya Tuhan Yesus. Engkau terus memberikan mereka kekuatan ya Tuhan, supaya mereka boleh tegak berdiri untuk keamanan bangsa kami ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Biarlah ya Tuhan Pentakosta ketiga boleh tercurah atas bangsa kami. Damai sejahtera Tuhan terjadi atas bangsa kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat kota kami, kota Tanjung Pinang. Diberkatilah sumber dayanya ya Tuhan. Diberkatilah airnya, lautnya ya Tuhan. Engkau berkati setiap perekonomiannya ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan juga pembangunan boleh berjalan dengan baik. Engkau berkati wali kota, gubernur ya Tuhan. Sampai pemerintahan terendah sekalipun, biarlah ya Tuhan pengurapan Tuhan, biarlah roh takut akan Tuhan boleh ada bagi mereka ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa kalau sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Engkau memberkati pengkhotbah ya Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah ya Tuhan firman-Mu boleh seperti benih yang ditabur di tanah yang subur, boleh bertumbuh, boleh berbuah, dan kami boleh menjadi berkat buat orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih ya Bapak, terima kasih buat umat-Mu yang sudah hadir, yang sudah mengikuti ibadah yang ada di rumah-rumah. Biarpun kami ya Tuhan terpisah jarak dan waktu ya Tuhan, tidak akan mengurangi sukacita kami untuk tetap datang ke hadapan Tuhan, untuk tetap memuji-muji dan menyembah Tuhan. Engkau berikan mereka kesehatan, kekuatan. Jikalau mereka dalam kesusahan ya Tuhan, Engkau hibur mereka ya Bapa. Jikalau mereka dalam keadaan sakit, biarlah Tuhan mujizat kesembuhan boleh terjadi atas hidup mereka ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Engkau memberkati rumah tangga demi rumah tangga. Engkau memberkati hubungan mereka ya Tuhan, anak istri mereka ya Tuhan. Biarlah mereka tetap teguh di dalam Tuhan. Biarlah mereka terus berharap ya Tuhan di dalam Tuhan. Dalam masa-masa seperti ini ya Tuhan, banyak ya Tuhan kekurangan dalam rumah tangga demi rumah tangga. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan berada bersama dengan mereka ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Inilah doa permohonan kami untuk hari ini ya Tuhan. Biarlah apa yang kami doakan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik saudara terkasih, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan bejana hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu
ku nantikan. Di setiap langkahku percaya. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi. Ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku. Rajaku, Yesus, Raja mulia, Allah yang ajaib. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu, Allah yang ajaib. Kaulah kekuatan kami, kami percaya Kau Allah yang baik, menolong setiap kami, mengurapi kami. Haleluya. Shalom semuanya. Tahun 2021 adalah tahun integritas. The Year of Integrity.
Menurut Westminster Dictionary of Theological Terms, integritas adalah istilah teologis untuk menunjukkan kemurnian dan kejujuran sebagaimana manusia diciptakan dalam rupa dan gambar Allah. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, maka gambar dan rupa Allah itu menjadi rusak. Pada saat kita menjadi orang percaya melalui proses pengudusan atau sanctification, gambar dan rupa Allah dikembalikan lagi, yaitu kita dijadikan serupa dengan gambar Yesus. Oleh karena itu, kita harus mau diproses oleh Allah. Panutan kita untuk menjadi orang yang berintegritas adalah Tuhan Yesus, sebab dialah the man of integrity. Dalam Matius 22 ayat 16 dituliskan bahwa sekalipun ahli Taurat dan orang Farisi berniat menjerat Tuhan Yesus, ternyata tanpa disadari mereka justru mengakui integritas Tuhan Yesus dengan berkata, "Guru, kami tahu Engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan Engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab Engkau tidak mencari muka." Kata seorang yang jujur dalam terjemahan New International Version menggunakan kata man of integrity atau orang yang berintegritas. Seorang yang jujur atau yang berintegritas itu artinya apa yang ada di dalam hatinya, di pikirannya, yang diucapkannya dan yang dilakukannya itu sama, selaras dengan pikiran Tuhan. Seorang yang berintegritas itu karena dia mengasihi dan takut akan Tuhan. Dan Tuhan memberikan berkat kepada orang yang berintegritas, seperti yang terdapat dalam Mazmur 25 ayat 12-14 yang berkata, "Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan, dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka." Haleluya! Seorang yang berintegritas bukan seperti ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Dalam Matius 23 ayat 1 sampai dengan 36, Tuhan Yesus berkata bahwa ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Tuhan Yesus berkata bahwa ahli Taurat dan orang Farisi adalah orang yang munafik. Di sebelah luar mereka tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam mereka penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Tuhan Yesus berkata kepada ahli Taurat dan orang Farisi, "Hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka?" Saya juga akan mengingatkan kepada kita semua, terutama kepada para pengkhotbah, para guru, juga para pengajar. Kalau saudara mengajarkan kebenaran firman Tuhan dan itu belum saudara lakukan, lebih baik dengan jujur diakui. Tahun 2021 menurut kalender Ibrani adalah tahun 5781 yang disebut juga sebagai tahun P Aleph, yang artinya 81. P atau angka 80 menggambarkan sebuah mulut. Tuhan Yesus mengingatkan kita dalam Matius 12 ayat 36 dan 37. "Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum." Salah satu arti dari kata sia-sia adalah berdusta. Kalau kita mengajarkan kebenaran tetapi tidak dilakukan, itu sama saja dengan berdusta. Amsal 6 ayat 16 dan 17 berkata bahwa dusta itu perkara yang dibenci Allah.
Amsal 11 ayat 1 berkata, neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi ia berkenan akan batu timbangan yang tepat. Neraca serong bisa diartikan sebagai berdusta, dan itu merupakan kekejian bagi Tuhan. Dalam Yakobus 2 ayat 17 dikatakan bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Jadi kalau kita percaya kebenaran firman Tuhan, kita perkatakan tetapi tidak dilakukan, pada hakikatnya mati. Dan itu dilakukan oleh orang yang tidak berintegritas. Karena itu, saya mengajak saudara agar kita semua menjadi orang yang berintegritas. Mazmur 15 ayat 1 berkata, Tuhan, siapakah yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Salah satu syaratnya adalah seperti yang terdapat dalam Mazmur 15 ayat 4 bagian B, yang diperuntukkan bagi orang yang berpegang pada sumpah meskipun rugi. Seorang yang berintegritas akan tetap berpegang pada sumpah meskipun rugi. Seorang yang berintegritas biasanya oleh kebanyakan orang dunia dianggap sebagai orang yang bodoh, sok suci, sok jujur, sehingga mengalami banyak kerugian dalam tanda petik. Kebanyakan orang dunia meskipun sudah berjanji atau bersumpah, tetapi kalau mereka menderita kerugian, mereka akan berbalik dan dengan segala macam cara akan mencari jalan supaya tidak merugi. Jadi hati-hati. Jangan sampai saudara terpancing atau tergoda melakukan hal-hal yang seperti itu. Seorang yang berintegritas akan melakukan seperti yang Daud lakukan dalam Mazmur 26 ayat 1-3 yang berkata, berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan kepada Tuhan. Aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku, sebab mataku tertuju kepada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Daud bukan orang yang sempurna secara moral, tetapi Alkitab mencatat bahwa kehidupannya mencontohkan karakter yang dewasa, tulus dan jujur di hadapan Tuhan. Jadi Daud adalah orang yang berintegritas. Daud berani berkata kepada Tuhan, ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Saya teringat di awal pelayanan saya, Tuhan memberikan kepada saya sebuah lagu tentang ujilah aku. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadiratmu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Menyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, kau layak disembah, kau layak disembah, kau layak disembah. Waktu saya mulai menyanyikan lagu ini dan CD-nya mulai beredar, saya menuai banyak kritik dari hamba-hamba Tuhan yang menjadi senior saya.
Mereka berkata, kok berani-beraninya Niko menyanyi lagu seperti ini? Saya berkata, bukankah ini ada di Alkitab yang dinyanyikan oleh Daud? Tetapi mereka tetap tidak bisa menerimanya. Terus terang saya kaget. Saya tidak pernah berpikir bahwa beliau-beliau itu mempunyai pikiran yang seperti itu. Saya menyanyikan lagu ini dengan satu pengertian, bahwa saya siap diuji oleh Tuhan. Dan itu saya lakukan sejak awal pelayanan saya. Mungkin ada di antara saudara yang tidak berani menyanyikan lagu ini. Saya pernah mendengar orang yang berkata, itu kan Pak Niko yang berani. Kalau saya sih belum berani. Saya hanya akan mengingatkan kepada saudara bahwa Tuhan Yesus menghendaki agar kita hidup sebagai seorang yang berintegritas. Seorang yang hidupnya jujur dan tulus di hadapan Tuhan. Mari, saya mau ajak saudara untuk menyanyikan lagu ini bersama saya. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak disembah. Seorang yang berintegritas adalah orang yang meyakini, memperkatakan dan melakukan iman Kristiani yang dia percayai. Sejak tahun 2018, melalui nubuatan Cindy Jacob, Tuhan menunjuk gereja kita sebagai messenger dari Pentakosta ketiga. Saya percaya kita ditunjuk oleh Tuhan menjadi messenger atau utusan Tuhan untuk Pentakosta ketiga karena kita adalah insan Pentakosta. Sebagai orang yang berintegritas, maka kita akan memperkatakan dan melakukan apa yang kita percayai, yaitu apa yang ada di dalam hati dan pikiran kita. Jadi kita akan berkata-kata dan melakukan sesuatu sebagai insan Pentakosta. Karena itu kita harus mengenal identitas sebagai insan Pentakosta. Dari zaman Azusa Street yang disebutkan sebagai Pentakosta kedua sampai dengan saat ini, bahwa kegerakan Pentakosta secara garis besarnya terdiri dari 3 grup besar. Yang pertama Pentakosta klasik, yang kedua harismatik, dan yang ketiga neo-harismatik. Jumlah total dari 3 grup ini menurut survei di tahun 2019 ada 698 juta orang, yang berarti sekitar 27% dari total kekristenan. Sinode Gereja Bethel Indonesia atau GBI, di mana gereja kita termasuk di dalamnya, adalah grup Pentakosta klasik, seperti yang terlihat dalam pengakuan iman GBI. Ciri khas dari Pentakosta klasik adalah doktrin baptisan Roh Kudus dengan 5 pilar teologi Pentakosta, yaitu yang pertama keselamatan, yang kedua kekudusan, yang ketiga baptisan Roh Kudus, yang keempat kesembuhan ilahi, dan yang kelima kedatangan Tuhan Yesus untuk kali yang kedua dengan segera. Sejak sebelum dunia ini dijadikan,
Allah berinisiatif menyediakan keselamatan bagi semua orang. Allah memanggil kita kepada keselamatan melalui Injil dan kita menerima kasih karunia-Nya secara gratis melalui respon iman kita. Keselamatan yang diberikan kepada kita bukan karena usaha kita, tetapi karena pemberian Allah. Karena itu jangan ada yang memegahkan diri. Pada waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita bertobat dan kita mengalami kelahiran baru. Kelahiran baru adalah awal perjalanan rohani kita di dalam Kristus. Ini yang disebutkan sebagai proses pembenaran atau justification. Selanjutnya kita masuk dalam proses kedua, yaitu pengudusan atau sanctification. Dalam proses ini, kita dikuduskan terus-menerus oleh Roh Kudus dan firman Allah, disertai proses-proses yang menyakitkan bagi kedagingan kita. Dan goal daripada proses pengudusan ini untuk menjadikan kita menjadi serupa dengan gambar Yesus. Tuhan Yesus begitu baik kepada kita sebagai anak-anaknya, supaya kita lulus dalam proses pengudusan atau sanctification ini. Maka Tuhan Yesus membaptis kita dengan Roh Kudus, dengan tanda awal berbahasa roh. Selain itu, sebagai penyembuh atau pembuat mujizat, Tuhan Yesus selalu siap untuk memberikan kesembuhan dan mujizat kepada kita yang membutuhkan, yang sedang berada dalam proses pengudusan atau sanctification. Kaulah Tuhan penyembuhku, Kaulah Tuhan penyembuh. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan penyembuh. Kaulah Tuhan penyembuhku. Kaulah Tuhan penyembuh. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan penyembuh. Proses terakhir dari proses keselamatan ini adalah proses glorification atau proses pemuliaan, di mana orang-orang yang menjadi serupa dengan gambar Yesus yang akan ikut dalam pengangkatan pada waktu Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya di awan-awan. Kita percaya kedatangan Tuhan Yesus secara tiba-tiba dan dengan segera. Kita diingatkan melalui Filipi 2 ayat 12 dan 13 yang pada prinsipnya berkata, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Baptisan Roh Kudus adalah bagian yang paling penting dari 5 pilar teologi Pentakosta, yang sekaligus menjadi bagian sentral dari seluruh pengajaran insan Pentakosta. Kita percaya bahwa setiap orang percaya yang telah disucikan hatinya dapat mengalami baptisan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh. Tujuan dari baptisan Roh Kudus ini adalah agar pengurapan di dalam pelayanan lebih maksimal. Karena baptisan Roh Kudus ini memiliki 2 fungsi, yaitu supaya kita lebih intim dengan Tuhan Yesus dan akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dalam Matius 12 ayat 31 dan 32, Tuhan Yesus berkata, sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni.
Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Menentang dan menghujat Roh Kudus di sini juga bisa berarti menentang dan menghujat bahasa roh. Jadi kalau ada yang tidak percaya dengan bahasa roh, jangan menghujat, jangan menentang. Lebih baik banyak berdoa. Sekarang ada orang yang membuat bahasa roh sebagai bahan lelucon, supaya orang tertawa. Saya hanya akan mengingatkan kepada saudara yang melakukan seperti ini, supaya saudara bertobat dan minta ampun kepada Tuhan. Roh Kudus yang dicurahkan di kamar loteng Yerusalem 2000 tahun yang lalu, itu adalah untuk memberikan kuasa untuk melakukan amanat agung. Ini disebutkan sebagai Pentakosta pertama. Pentakosta pertama ini dahsyat, sebab dalam kurun waktu 100 tahun, 70% dari dunia yang dikenal waktu itu, yaitu yang berada di bawah kekaisaran Romawi, menjadi Kristen. Pertanyaannya, apakah amanat agung sudah selesai? Jawabannya, belum. Karena itu pada tahun 1906, kembali Roh Kudus dicurahkan di Azusa Street, yang disebutkan sebagai Pentakosta kedua. Pentakosta kedua ini dahsyat, sebab menurut Gordon Conwell Theological Seminary, bahwa 77,9% dari kekristenan yang ada pada saat ini dimulai dari awal abad 20, yang berarti ini dimulai dari peristiwa pencurahan Roh Kudus di Azusa Street atau Pentakosta kedua. Pertanyaannya, apakah amanat agung sudah selesai? Jawabannya, belum. Karena itu, hari-hari ini, Roh Kudus yang jauh lebih dahsyat dibanding dengan Azusa Street sudah dicurahkan. Dan ini yang disebut dengan Pentakosta ketiga. Dan saya percaya, dengan Pentakosta ketiga ini, amanat agung akan selesai dan Tuhan Yesus akan datang kembali. Mari, saudara yang rindu dipakai oleh Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung, kita sama-sama berkata kepada Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, api Pentakosta ketiga, supaya kami menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Maranatha, datanglah segera ya Tuhan. Mari, saudara yang rindu dipakai oleh Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung, kita sama-sama berkata kepada Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, api Pentakosta ketiga, supaya kami menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Maranatha, datanglah segera ya Tuhan Yesus. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Biarlah ini menjadi doa kita, saudara. Kita nyanyikan sama-sama. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Uriala makana bayara la bayara la bala 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 bala. Urala bakana bayara la bala 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 bala. Curahkan ya Tuhan, curahkan Roh-Mu ya Tuhan, penuhi anak-anak-Mu dengan Roh-Mu, penuhi mereka ya Tuhan, berikan kami kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Terima, 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 terima. Oh, riala bala 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 bala. Oh, riala bala 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 bala. Oh, de. Tuhan, Engkau lihat anak-anak-Mu yang sedang mengangkat tangan. Kamu percaya Engkau memelihara mereka, Engkau menjaga mereka dalam masa pandemi COVID-19 ini Tuhan. Bapa, hamba berdoa buat mereka, tidak ada seorang pun yang sakit. Hamba berdoa tidak ada yang berkekurangan, semua dicukupkan, malah berkelimpahan dalam hal yang baik.
Oh Rama, terimalah berkat Tuhan, terimalah perlindungan Tuhan, terima perlindungan Tuhan, terima berkat Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Amin. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mari saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus ini adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Karena itu mari, arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami ini sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau tidak berdosa, telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari surga mulia, menjelma menjadi manusia, untuk mati menggantikan kita semua. Dengan penderitaan yang luar biasa. Betapa baiknya Engkau Tuhan, betapa baiknya Engkau Tuhan. Kau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Kau tuntun, Kau berkati, Kau sembuhkan kami. Engkau tegur juga kalau kami salah. Itu Engkau ya Abah. Itu Engkau ya Abah. Saudara, Tuhan akan memberkati saudara melalui perjamuan kudus ini. Tapi Tuhan berkata kepada kita, agar kita makan dan minum dengan cara yang benar. Oleh karena itu masing-masing berdoa. Introspeksi, lihat keadaan diri masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan saat ini, langsung minta ampun. Katakan, ampuni saya Tuhan, ampuni saya, akui di hadapan Tuhan. Jangan sembunyikan dosa itu, supaya Engkau diberkati Tuhan. Kau melihat anak-anak-Mu sedang berdoa minta ampun Tuhan. Ampuni anak-anak-Mu, ampuni kami semua ya Tuhan, ampuni. Sekarang ya Tuhan, kami akan masuk dalam perjamuan kudus ini dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang saudara, mari kita angkat roti di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Sekarang angkat cawan di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu mau minumnya menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Sekarang ucapkan syukur dan terima kasih dengan suara. Jangan diam. Oh ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Oh rala bayara rala bashandara gara bayara rala bayara.
Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Oh, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.